Baik, berikutnya saya akan menjelaskan jenis subprogram yang pertama, yaitu prosedur. Apa itu prosedur? Ya, ini ada definisi bukunya. Prosedur atau biasa dikenal juga dengan istilah subroutine, ya. Dia adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Ya, efek neto itu bisa diketahui dengan membandingkan keadaan awal sebelum dengan keadaan akhir sesudah pelaksanaan sebuah prosedur. Jadi dalam setiap prosedur harus didefinisikan keadaan awal dan keadaan akhirnya. Nah, terkait dengan penggunaan prosedur, ya. Jadi pertama kita harus mendeklarasikan prosedur tersebut, ya. Nah, ini adalah ya cara mendeklarasikannya, ya. Jadi pendeklarasian subprogram, ya, baik prosedur maupun nanti function itu dilakukan uh, di bagian deklarasi program kita. Jadi di atas, ya, di bawah nama program, di atas begin dan end titik, ya, atau program utama kita, ya. Jadi biasanya nama program, ya, diikuti pendeklarasian identifier yang lain, ya, misalkan ada tipe, konstanta, variabel yang digunakan, ya, baru diikuti dengan pendeklarasian subprogram baik berupa prosedur ataupun fungsi. Nah, untuk prosedur ini, ya, dia dideklarasikan dengan menggunakan keyword procedure, ya, diikuti nama prosedurnya, kemudian ada kurung buka kurung tutup, ya, di dalamnya ada parameter yang digunakan, ya, atau mungkin boleh dikosongkan kalau dia tidak menggunakan parameter, ya. Jadi karena strukturnya namanya kan subprogram, ya, jadi strukturnya itu mirip seperti struktur program gitu. Jadi ada nama, kalau di struktur program kan ada nama programnya, ya. Di sini juga ada nama subprogramnya atau nama prosedurnya. Kemudian ada bagian deklarasinya, ya, di subprogram juga ada, ya, dan ada body subprogramnya, ya. Jadi mirip seperti program pada umumnya. Nah, prosedur ini digunakan terutama untuk hal-hal spesifik atau yang sering dilakukan. Nah, karakteristik utama dari sebuah prosedur itu adalah sifatnya yang tidak bisa mengembalikan nilai, ya. Jadi apa maksudnya? Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Bagaimana mendefinisikan sebuah prosedur, ya? Tadi struktur prosedurnya sudah saya jelaskan, sama seperti struktur algoritma sebuah program, ada bagian judul, bagian deklarasi, dan badan prosedurnya, ya. Setiap prosedur dia harus memiliki nama yang unik, jadi tidak boleh ada yang namanya sama, dan sebaiknya diawali dengan kata kerja. Misalkan tukar, hitung luas, cari maksimum, ya. Jadi intinya ketika memberikan nama sebuah prosedur, ya, sebuah fungsi atau apapun gitu, ya, sebuah identifier tuh pilihlah nama yang menggambarkan tugasnya itu apa. Jadi misalkan kalau ada prosedur tukar, ya, dia fungsinya, ya, atau tugasnya adalah misalkan menukar variabel. Jadi kita bisa langsung menebak kira-kira apa sih tugas dari subprogram atau prosedur ini dengan melihat namanya. Ya, bagaimana pemanggilan prosedur? Prosedur bisa diakses dengan memanggil namanya, ya, dari program memanggil. Jadi bisa dipanggil oleh program utama atau mungkin ada modul atau subprogram lain yang memerlukan gitu, ya. Jadi bisa memanggil prosedur juga.
Nah, dalam program pemanggil ya, prototipe prosedur harus dideklarasikan supaya program pemanggil mengenal nama prosedur tersebut serta cara mengaksesnya. Jadi, misalkan ada prosedur A dan ada prosedur B ya. Jadi kalau prosedur B itu memanggil prosedur A, maka prosedur A itu harus kita deklarasikan dulu di atas ya. Jadi pada saat prosedur B memanggil, nah dia udah kenal nih, oh prosedur A sudah dideklarasikan sebelumnya ya. Itu kalau dia dipanggil oleh subprogram lain. Kalau dipanggil sama program utama ya, karena prosedur dideklarasikan di bagian deklarasi, kan di atasnya program utama, ya pasti program utamanya sudah mengenali prosedur itu ya. Jadi urutan ini penting ya untuk diperhatikan ya, terutama kalau ada prosedur atau subprogram yang memanggil subprogram yang lain ya. Jadi yang dipanggil harus dideklarasikan duluan. Nah, ini ada contoh prosedur program judul ya. Kemudian ini ada prosedurnya, prosedure bintang. Dimana di sini ya di body prosedurnya itu ada sintaks write bintang. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa prosedur bintang ini fungsinya adalah apa? Mencetak bintang ya, seperti itu di layar. Nah, kemudian kita pakai variabel ya, var i titik 2 sama dengan integer, tapi kalau saya sebenarnya lebih menyarankan urutannya itu adalah program dulu ya, kemudian variabel identifier yang lain ya, misalkan tipe, konstanta, variabel itu di atas ini ya, baru prosedur dan fungsi ya. Sebenarnya sih mungkin nggak masalah ya karena dia belum dipanggil, tapi kayaknya akan sangat lebih baik kalau kita mendeklarasikan dulu identifier yang lain sebelum subprogram. Oke, kemudian ini program utamanya ya. Jadi for i dari 1 to 9 do bintang ya. Kemudian Ratlen ya. Kemudian bintang. Jadi bintang ini ya, ini adalah memanggil si prosedur bintang yang di atas. Ya, seperti itu ya. Karena di pasca kan nggak case sensitif ya. Jadi maksudnya ini sama nih, walaupun di sini hurufnya B-nya kecil, yang di atas B-nya besar ya. Kemudian write judul, kemudian bintang, write kemudian bintang. Nah, seperti apa output program ini? Ada yang tahu? Jadi pertama for i dari 1 to 9 bintang, jadi dia akan mencetak bintang karena right ya ke samping sebanyak 9 kali. Kemudian right line ya, pindah baris ya, kemudian bintang lagi ya. Kemudian kata ya, judul, kemudian bintang lagi ya. Jadi ada bintang 9, kemudian bintang, judul, bintang ya, baru ganti baris lain, baru ada satu bintang di situ. Ya, nanti kalian coba ya, apakah betul outputnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi.